Shalom Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin saat ini kita ada dalam lawatan berkat dan pemeliharaan daripada Tuhan. Saat ini saya ingin bagikan satu berkat firman Tuhan dari kitab Khotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 11. Kitab Khotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11 ayat pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2 sampai 10 itu adalah beberapa contoh realitas hidup, seperti ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan ditanam dan lain-lain. Namun di ayat 11 menjadi suatu kesimpulan dikatakan di sana, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak kasih oleh Tuhan, pernahkah kita berangan-angan dalam pikiran kita berkata, seandainya aku bisa memutar waktu, tepatnya memutar waktu kembali kepada kehidupan masa lalu. Mungkin banyak alasan bagi kita ingin memutar waktu ke masa lalu itu. Mungkin pernah kita melakukan sebuah kesalahan atau kegagalan, maka kita ingin memperbaiki sebuah kesalahan itu atau kegagalan itu. Atau mungkin kita dalam saat ini, realita kehidupan kita saat ini tidak seindah dengan kisah masa lalu. Maka kita berkata, lebih baik aku hidup seperti dulu dan tidak menerima kenyataan kehidupan sekarang ini. Apapun alasannya, siapapun orangnya, tak seorang pun mampu memutar waktu kembali kepada masa lalu. Kita harus rela melepasnya dan menerima kenyataan hidup bahwa semuanya sudah berlalu, dan kita berkata, welcome my future. Selamat datang masa depanku. Tak ada yang perlu disesali begitu rupa. Tidak perlu ditangisi secara berlarut-larut. Yang terpenting adalah membangun visi yang baru dengan menjadikan masa lalu sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Sebab Tuhan telah berfirman, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu yang di bawah kolong langit ada waktunya. Itu artinya bahwa setiap momen, setiap waktu, setiap masa, setiap saat berada dalam satu garis lurus yang terus maju, bukan berada dalam satu garis lingkaran di mana masa waktu saat kondisi yang seperti dahulu kembali berputar untuk sekarang ini. Maka semuanya terjadi hanya sekali saja. Apa yang terjadi hari ini akan tertinggal dan akan masuk ke dalam kehidupan masa depan. Maka hari ini adalah sebuah kesempatan yang indah. Hari ini adalah suatu waktu yang indah. Hari ini adalah anugerah bagi kita semua. Maka sebenarnya tidak ada hari yang buruk, tidak ada hari sial, tidak ada hari yang malang. Klaim orang mengatakan bahwa hari ini adalah hari sial, hari yang malang, hari yang buruk adalah sebuah respon karena ketidakdewasaan seseorang untuk menerima realita kehidupan yang tidak sesuai dengan teorinya. Memang begitulah hidup. Realita kehidupan tidak harus sesuai dengan teori-teori kita. Contoh kecilnya saja, di masa pandemi corona ini, orang berkata bahwa di daerah yang suhunya cukup panas, maka virus corona tidak akan berkembang. Bahkan, oleh karena suhu yang panas itu, virus corona akan mati. Tapi kita melihat di Iran yang notabene adalah daerah padang pasir dan cukup panas suhunya, justru di sana sudah 135.000 orang sudah terinfeksi virus corona. Orang berkata kalau kehati-hatian, waspada, disiplin, bersih adalah cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Tapi mari kita lihat Pangeran Charles yang hidupnya paling terjaga, paling bersih, paling disiplin, ia juga terinfeksi virus corona. Dua contoh ini memang tidaklah menjadi tolak ukur bagi kita untuk membuat suatu kesimpulan. Tetapi dua contoh ini kita membuat suatu kesimpulan kecil bahwa teori kita tidak harus selalu sesuai dengan realita kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman di ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Manusia tidak dapat memahami sepenuhnya apa yang ada dalam hatinya Allah. Senada dengan hal itu, di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita sebagai manusia yang dicipta tidak akan pernah mengerti Allah secara seutuhnya. Tetapi sejauh mana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka sejauh itu pula lah Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita.
niat kita untuk memahami Tuhan seutuhnya itu diibaratkan seperti seseorang ingin menampung air laut dengan wadah cangkir yang kecil. Apa jadinya itu? Oleh karena betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah itu, maka kita tidak boleh segera menilai bahwa Allah itu adalah Tuhan yang jahat ketika kita mengalami hal-hal yang buruk. Kadangkala di dalam hal-hal yang buruk itu pun Tuhan dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka percayalah bahwa semuanya indah pada waktunya. Kita melihat Yusuf yang diperlakukan secara tidak adil, tidak sewajarnya, tetapi pada waktunya dia mengalami yang indah itu. Kita melihat Daud yang juga diperlakukan tidak sewajarnya, yang tidak semestinya di antara saudara-saudaranya, tapi pada waktunya ia mengalami hal-hal yang indah itu. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Sekalipun mungkin saat ini bagi kita sulit untuk mengatakan indah masa-masa ini, tetapi kita harus meyakini bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini bukanlah Allah yang membiarkannya berputar sendirian. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini ada di antara kita, ada dalam hati kita masing-masing. Ia mendengar, ia melihat, ia perhatikan penderitaan manusia sekarang ini. Kiranya renungan yang singkat ini memberkati kita semua hari ini, agar kita dikuatkan dalam menghadapi situasi-situasi sulit saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.